Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat Cah PCT Suprianto semua. Sore ini saya lagi duduk di depan rumah. Anak-anak habis pulang ngaji, alhamdulillah. Ini situasinya guys. Saya lagi menghadap ke antena RCTI. Dan di sini banyak anak-anak main layang-layang ya. Nah, di Jakarta yang metropolitan katanya masih banyak loh yang anak-anak yang main layangan. Bahkan kemarin saya ngobrol tuh ada ya orang yang usianya udah usia gitu ketemu saya, dia lagi bikin layang-layang, katanya dia pesen, ada yang pesen satu layang-layang bikin 25, tapi layang yang agak gede ya, yang kalau bahasa saya, kalau orang Jawa, dulu saya Jawa tuh namanya layangan bapangan. Nah ini di langit Jakarta Barat di arah MNC, di tengah kesibukan hiruk Jakarta, kok masih ada yang orang bisa menikmati hidup dengan bermain layang-layang ini guys. Ini kan suatu hal yang sangat unik gitu. Hal yang kadang-kadang tidak terfikirkan oleh kita, bahwa Jakarta itu selalu dengan pokoknya gemerlap dunia, kesuksesan, bisnis, bekerja kantoran, orang-orang hebat. Tapi nyatanya masih banyak orang-orang yang menikmati hidup dengan main layang-layang. Dan kadang-kadang ini bukan cuma anak-anak loh, kadang orang dewasa juga ada. Jadi pelajarannya gitu ya bagi saya, bahwa hidup itu tidak selalu seperti yang ada di benak orang-orang pada umumnya gitu. Kadang-kadang berbeda itu unik loh, berbeda itu keren. Lihat itu ke Jakarta, kita datang ke Jakarta, kok di Jakarta malah orang pada main layangan. Nah ini kan kayak zaman masa kecil saya dulu yang seneng banget main layang-layang gitu, harus berlarian di perbukitan, di lungur kampung saya, dan pokoknya bahagianya memang tidak terbayangkan. Dan yang paling membahagiakan waktu itu adalah pada saat ada layangan putus, kita kejar dan kita dapat. Itu bahagianya tuh, pokoknya dunia dan seisinya tuh terlupakan demi layang-layang. Saya renung-renungan lagi, lah ya tuh cuman layangan itu bisa bikin hati happy, hati gembira. Padahal kadang kalau lagi tengok-tengok gitu, bahagia tuh pada saat duit saya banyak, mobil saya oke, dapat mendapatkan kekasih yang beautiful, tanah yang luas. Itu yang bahagia. Tapi nyatanya itu kan cuma di kepala, di angan-angan. Kita lupa bahwa kebahagiaan sejati sebenarnya bukan itu. Saya jadi ingat juga kemarin waktu sebelum saya ke jalan ke Purwokerto, anak saya itu ikut ESQ-nya Ari Ginanjar ya, Pak Ari Ginanjar. ESQ itu saya dengar salah satu gurunya mengatakan bahwa guru atau siapa kemarin, pokoknya mentor lah gitu ya, bahwa esensinya manusia itu bahagia itu seperti apa sih? Bahagia itu pada saat kita mengikuti rule of the game dari sang pencipta. Oh iya, kadang nih kita merasa bahagia dulu pada saat, kalau saya kan masih udah beranak gitu ya, udah bapak udah dewasa gitu. Dulu saya tuh merasa sedih banget pada saat masih single. Kok kayak nggak ada ya, saya nggak. Nah dulu tuh, kayak mundur lagi ceritanya nih, mundur sebentar. Jadi ke Jakarta saya itu single, anak deso, nggak pede, nggak punya kemampuan apa-apa. Memang saya pada saat sekolah SMP gitu ya, saya itu prestasi lah gitu, nilai saya bagus, ranking kelas. Tapi pas saat ke Jakarta, jeder, saya dengan budaya berbeda, saya akhirnya dibully, nilai saya down, sampai saya ke bawah, lulus, saya kerja segala macam, saya itu nggak pede gitu. Sampai tak suatu titik saya itu kebayang-bayang, waduh, saya nggak punya calon, nggak punya cewek gitu kan. Saya kalau nanti punya cewek seperti apa ya? Bahkan kadang hampa hidup gitu kan. Kalau ada yang kenal, happy banget. Tapi nyatanya entah gimana, saya dengan kondisi itu malah saya tuh banyak kenalan wanita-wanita gitu. Dan saya nggak tahu ternyata banyak yang
mendekati, mengidolakan, padahal saya katruk, ndesok. Banyak ternyata wanita-wanita di luar sana yang mulai pelan-pelan mendekati saya, bahkan sampai ada yang mengejar-ngejar gitu. Ya walaupun tidak, saya belum menemukan soulmate ibaratnya, belum yang klik gitu. Tapi ada ya, kadang saya tanggepin, kadang saya cuekin, kadang bahkan ada yang saya benci juga. Tapi suatu titik akhirnya saya mendapatkan ya si bundanya anak-anak ini, saya mendapatkan udah menikah. Loh, bahagia sih bahagia, tapi apakah cuma itu aja? Ternyata saya masih pengen mimpi yang lihat lain, pengen yang ya itu rumah yang oke, jabatan yang loh. Mestinya kalau memang bahagia itu cukup di situ, finish tuh. Tapi ternyata enggak. Jadi masih manusia itu selalu berkembang gitu guys. Yang namanya real bahagia kadang-kadang malah berantem. Kadang juga suka gimana terjadi masalah gitu. Ya itulah kehidupan. Oh, berarti ini belum puncaknya bahagia. Nah, kemarin pas di ESG itu teman-teman, ada disebutkan bahwa bahagia sejati adalah pada saat kita intinya itu adalah nantinya gitu ya, ketemu sang pencipta gitu. Pada saat kita ngikutin rule of the game-nya, kalaupun menikah, nikahlah karena Allah. Pada saat kita melakukan pekerjaan, lakukanlah karena Allah. Maka itu akan menjadi level bahagia tertinggi. Tapi pada saat kita menikah, mencari jodoh, mencari istri gitu, terus niatnya cuma untuk ya gitu aja gitu, untuk dunia. Bisa jadi pada saat ada problem, tawuran. Bisa jadi pada saat berebes milih. Bisa jadi pada saat ada problem, bukannya diselesaikan, malah gontok-gontokan. Malah sampai terjadi hal-hal yang sangat-sangat tidak diinginkan gitu teman-teman. Tetapi pada saat niatnya karena Allah, niatnya lillah, apapun masalahnya enteng. Apapun masalahnya selalu ada solusi. Pada saat kita mesti adu pendapat, beda pendapat, itu hal biasa. Karena memang udah adem di hati. Tapi kalau enggak, bisa jadi pertumpahan air di mana-mana, air mata kayak air yang lain atau air hujan atau apapun itu. Jadi saya renungkan itu, main layang-layang mungkin bukan happy, tetap happy, tapi kita tidak bisa level bahagia kalau tidak niatkan karena Allah. Harta kita segunung apapun, setinggi apapun jabatan dia. Aku dulu pernah juga masalah pekerjaan, saya dulu mimpi banget bisa jadi manajer apapun manajernya. Karena terakhir saya kerja di IT, saya mimpi apa? Cita-cita jadi manajer IT. Wah, kalau udah manajer, udah top, bahagia pol-polan. Nyatanya saat saya udah benar-benar tercapai, kok saya berpikir, kok gini aja ya jadi manajer, begini aja ya, nyuruh tim, mengatur tim, mereka udah ngerjain, saya ngapain, bengong doang. Capeknya tertarik lagi, artinya bahagia saya belum mentok gitu. Saya tetap happy, tetap bahagia, tapi kok begini aja jadi seorang manajer. Saya bermimpi, saya jadi orang entrepreneur, saya jadi wirausaha. Akhirnya sama Allah dijebloskan, jeder. Saya dihancurkan sehancur-hancurnya, dibikin ambrol, rugi. Dan akhirnya saya belajar entrepreneur dengan keterpaksaan. Saya jalan, pahit. Tadi saya manajer, oke, saya tuh hancur, jadikan seperti cita-cita dan doa saya dikabulkan. Tetapi dengan cara-cara yang wow. Setelah saya jalan, happy. Tiba-tiba ada kenaikan, omset saya bagus, penghasilan saya bisa tembus ratusan juta. Saya bisa beli tanah, ditipu. Ya Allah. Waduh, pasrah lagi ke Allah. Dibalikin yang sudah hilang, dibalikin cash. Bahkan lebih. Saya buat akhirnya bisa untuk membayar yang lain. Dibanting lagi. Kok saya sedih lagi ya? Kondisi saat ini saya lagi turun lagi. Wow, kok berat lagi ya? Kalau niat saya masih tetap situ, stres ya. Karena ternyata begini kan, kayak naik roller coaster, bas. Tapi saya coba perbaiki niat saya diingatkan lagi dengan ESQ tadi, ternyata bahwa apapun yang terjadi kita kudu lillah. The real bahagia pada saat kita bisa lillah. Endingnya kita akan menuju sang pencipta kita.
niat ke sana, maka insya Allah the real bahagia akan jadi nyata. Jadi apapun problemnya, kondisinya apapun, tetap smile, berdoa, ikutin aturan Allah. Rule of hidup ini seperti apa? Bangunlah lebih pagi seperti aturan Allah. Kenapa? Sholat subuh melambangkan. Kenapa kita harus bangun pagi? Ikutin aja dan niatkan karena Allah, dan cari reasonnya why, pelajari ilmunya, sama-sama yuk kita belajar. Saya bukan seorang yang jago, tidak, justru saya setiap permasalahan menjadi saya belajar lagi, walaupun memang kadang Oke guys, segitu dulu, lanjut video selanjutnya.